Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema orang malas versus orang rajin. Ada satu bagian ayat firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama. Nanti juga satu bagian saya akan persiapkan juga untuk kita. Pertama kita melihat dari kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Amsal pasal 12 ayat yang ke-27. Lalu nanti saudara mempersiapkan juga di dalam tulisan Rasul Paulus di 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya. Oke. Kita memperhatikan dulu Amsal pasal 12. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Lalu saya membawa kita untuk melihat satu bagian perjanjian baru dari tulisan Rasul Paulus. Saudara bisa memperhatikan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, saya baca ayat yang ke-6 mulai. Tetapi kami pesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang malas versus orang rajin. Di dalam kehidupan yang kita jumpai, ya, kita seringkali mendengar atau mendapatkan orang yang malas, atau juga ada orang yang rajin. Barangkali ya kita juga pernah menjadi pemeran dari orang yang malas atau dari orang yang rajin. Tentu tidak dalam konteks hanya bekerja jadi orang malas. Ada yang malas bangun gitu ya. Ada yang malas makan gitu ya. Ada yang malas, mungkin malas tidur gitu ya. Atau ada yang malas jalan-jalan. Ya, malas itu sangat banyak sekali. Ya, kalau kita mau mendefinisikan malas, ketika bicara tentang malas adalah ya tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau bekerja. Termasuk bukan hanya soal bekerja ya, kita ketika belajar tidak mau belajar gitu. Jadi itu orang malas ya. Jadi ada sesuatu yang sebetulnya kita bisa lakukan dan orang tidak mau melakukan, maka kita digolong orang yang malas gitu ya. Termasuk ketika kita harus melayani tapi kita tidak mau melayani, itu pun bagian dari orang yang malas melayani. Yang seharusnya kita membaca firman tapi kita tidak membaca firman misalnya, itu pun kita sudah termasuk orang yang malas. Yang seharusnya kita berdoa saat teduh gitu ya, lalu kita tidak melakukan, itu pun bagian dari orang yang malas gitu ya. Sehingga definisi malas itu bukan hanya kepada suatu bagian tertentu saja, tapi sebetulnya banyak hal yang bisa kita definisikan tentang malas itu sendiri. Ketika bicara tentang rajin gitu ya, maka suka bekerja, suka belajar, dan ya getol sungguh-sungguh ya, selalu berusaha dengan giat ya. Ya, rajin juga ya, kita mungkin orang yang rajin ya, misalnya rajin update status juga bisa bagus ya. Tapi kalau statusnya untuk memberkati orang, why not gitu? Apa salahnya gitu kan? Karena orang pikir, kamu main sosial media terus ya, atau kamu main. Sekarang kan pekerjaan orang tertentu juga berkenaan dengan sosial media gitu ya. Kalau dulu orang melakukan atau menstigma terlalu negatif terhadap orang yang dengan handphone gitu. Apalagi sekarang bekerja juga orang bisa dengan handphonenya misalnya ya. Karena itu
bicara tentang malas, bicara tentang rajin, maka pola yang ada akan bisa terbentuk menjadi suatu kebiasaan. Kalau misalnya ketika bicara tentang malas atau rajin, maka seperti apa? Itu biasanya ada bagian tertentu yang kemudian dihasilkan dari suatu kehidupan yang sebelumnya. Menurut teman-teman, negara yang paling malas itu negara mana? Indonesia. Dari mana tahu? Ada surveinya waktu itu. Mari kita lihat. Ya. Ternyata satu survei mengatakan bahwa ini salah satu media ya. Dan survei ini cukup mengagetkan juga. Paling tidak dari 10 daftar negara yang paling malas adalah Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara atau orang yang mungkin orangnya yang paling malas gitu ya. Malas apa aja, memang nggak disebutkan malas apa aja, tapi paling tidak bahwa nomor 1 negara yang paling banyak orang malasnya di mana? Di Indonesia. Mungkin seimbang juga dengan jumlah penduduknya yang banyak gitu ya. Lalu diikutilah negara-negara lain. Ya. Tapi paling tidak kebanggaan lah bagi Indonesia ya. Urutan pertama peringkat 1. Ya. Walaupun peringkat 1 dalam konteks yang konotasinya negatif, malas gitu ya. Nggak enak banget didengar. Tetapi itu realita yang dihadapi, yang dialami oleh bangsa atau oleh Indonesia. Berharap bahwa ke depan juga akan ada satu perubahan, bukan lagi di peringkat pertama tapi di peringkat kedua turun, peringkat ketiga dan seterusnya. Sekarang kan sudah mulai bergerak ya. Bagaimana orang Indonesia sudah tidak lagi menjadi orang yang malas, terus menjadi orang yang rajin. Nah, apa yang disampaikan oleh Amsal tadi ingatkan kepada kita bahwa ada versus yang terjadi antara orang malas dan orang rajin. Ya, tentu banyak sekali kalau kita membaca Amsal, kita menemukan banyak hal versus-versus yang terjadi, yang dialami oleh orang malas dengan orang rajin. Satu ayat yang kita baca tadi, maka orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Digambarkan oleh Amsal, ketika orang malas mestinya pergi berburu, lalu mereka berburu tetapi tidak menangkap buruannya. Gimana mau menangkap buruannya? Menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi semak duri, belukar yang barangkali tebal, maka menyerah sebelum mendapatkan buruannya. Atau memang orang malas hanya berangan-angan, bercita-cita, tetapi tidak melakukan tindakan berburu tersebut. Sehingga ya mau dapat apa? Tetapi berbeda dengan orang yang rajin. Amsal mengatakan orang yang rajin atau orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Bicara harta yang berharga tidak hanya selalu konotasinya uang. Tentu banyak orang yang sudah bekerja dengan segiat mungkin, segetol mungkin, serajin mungkin. Pergi pagi, pulang subuh atau pulang tengah malam, tetap saja masih ya hidup dalam secara finansial mungkin masih dalam kelemahan, keterbatasan atau miskin misalnya. Karena itu bicara tentang harta yang berharga bukan hanya bicara tentang uang. Bukan hanya bicara tentang finansial. Tetapi juga bicara tentang hal-hal yang lain. Orang yang rajin ya bersosial media, maka dia akan dapat banyak teman di sosial media, kaya dengan temannya. Orang yang rajin belajar, rajin membaca, dia akan banyak ilmunya, harta yang berharga. Orang yang rajin ya dalam berteman, dia akan kaya dengan orang-orang lain sebagai sahabatnya, sebagai teman. Karena itu hal yang sangat sungguh luar biasa ketika kita memposisikan diri di mana, sebagai orang yang malas atau sebagai orang yang rajin. Di dalam perjanjian baru maka Paulus tadi mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa memang ada indikasi orang yang malas bekerja, tetapi juga ada orang yang rajin. Namun itu diingatkan oleh Paulus bagaimana sikap orang percaya terhadap orang yang malas dan juga terhadap orang yang rajin. Nah, ketika bicara tentang orang yang malas, maka sebetulnya dampak atau akibat dari kemalasan adalah ya tentu kemiskinan dikatakan menyerbu, kemiskinan melanda, kemiskinan menjumpai orang yang malas. Kenapa ada orang yang miskin? Terlepas daripada bagaimana dia sudah bekerja, berusaha sungguh-sungguh.
Ya karena ada apa? Karena ada kemalasan di sana. Orang yang rajin sekalipun dia masih mengalami kekurangan, tetapi paling tidak berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu Tuhan nyatakan kepada mereka. Tetapi ketika bicara tentang orang malas, ya makan aja malas gitu ya. Tidur malas, terus malas itu ya. Malas, mau dapat apa? Ketika bicara tentang orang malas. Maka orang malas identik dengan yang namanya kemiskinan. Ketika kemiskinan itu sudah terjadi, maka akibat kemalasan itu akan ada kehancuran kehidupan sosial lainnya. Kenapa? Orang miskin ketika mau sesuatu dan dia tidak punya, maka akan apa? Melakukan kejahatan, pencurian misalnya, pembunuhan, pengerusakan. Sehingga akibat dari kemalasan, maka efek-efek lain akan muncul. Ketika kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, lalu hancurlah kehidupan sosial lainnya. Tatanan pekerjaan menjadi rusak kalau orang malas. Ya, misalnya dalam satu lingkungan, semua rajin, satu orang saja yang malas. Maka yang rajin akan ikut terseret, barangkali rusak kehidupan pekerjaannya. Akibat apa? Kemalasan. Jadi betapa berbahayanya kemalasan. Tentu dalam konteks bacaan kita tadi juga Paulus mengingatkan bahwa orang malas, orang yang tidak mau bekerja itu juga menjadi beban bagi orang lain. Sehingga ketika banyak pengangguran di satu negara, maka beban negara itu besar untuk membiayai kehidupan para penganggur, para orang-orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tetapi misalnya tadi masih terbatas atau masih hidup dalam garis kemiskinan, maka beban negara besar sekali. Sama misalnya dalam satu keluarga, misalnya 5 orang satu keluarga itu, 1 orang saja yang malas, maka 4 orang yang bekerja ini paling tidak mesti harus ada bagiannya untuk mencukupi kebutuhan seorang dari antara keluarga ini yang malas ini. Kalau enggak dia mau dapat makan dari mana? Ya tinggal heran, kalau Paulus tadi mengatakan barang siapa tidak bekerja jangan harap dia dapat makan gitu ya. Agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Tapi kalau orang rajin minimal dia ya udah bisa mencari makanan sendiri. Kemudian dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan lebih parah lagi adalah ketika bicara tentang kemalasan. Maka dalam konteks dengan Tuhan itu suatu kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan orang malas itu bukan kehidupan yang menjadi berkat. Kehidupan orang malas itu seringkali menjadi satu kehidupan yang dicela. Bayangkan dalam satu kampung misalnya ada pemuda yang begitu banyak. 1 orang aja yang malas, yang lain rajin. Pasti 1 orang yang malas itu akan menjadi buah bibir orang sekampung tuh. Malas sekali sih. Itu coba kamu lihat itu. Padahal dia sudah bujang, dia sudah gadis misalnya aja ya. Kok malas sekali dia. Menjadi celaan, menjadi hinaan, menjadi aib yang begitu memalukan. Bukan justru menjadi berkat. Karena itu digambarkan oleh Amsal, maka orang malas disebut sebagai orang yang tidak berakal budi. Amsal pernah menuliskan ini, melintasi kebun anggur milik pemalas, melintasi pekerjaan atau ladang milik pemalas. Tetapi apa yang didapatkan di sana? Bukan hasil yang baik, bukan tanaman yang baik, bukan panen yang baik di sana, tetapi kebun yang begitu hancur, yang tidak menghasilkan, ya, dan bahkan yang begitu tidak dirawat. Ini gambaran orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas. Tidak berbijaksana, tidak berakal budi. Karena itu Amsal juga mengingatkan, pemalas, pergilah kepada semut dan hiduplah bijaksana. Dengan kata lain, maka pemalas bukanlah orang yang bijak, tapi orang yang bebal, orang yang tidak berakal budi. Tentu dalam konteks bagian lain, maka Amsal mengingatkan orang yang malas adalah orang yang akan binasa, akan mati, bukan oleh karena orang lain, bukan oleh karena situasi kondisi di luar dirinya, tetapi siapa yang membunuhnya, siapa yang mematikannya? Ya dirinya sendiri, tangannya sendiri, tangannya yang lamban, tangan yang tidak mau bekerja, tangannya yang tidak mau melakukan segala sesuatu, maka dia dibunuh oleh dirinya sendiri. Kemalasan membunuh seseorang. Kemalasan mengakibatkan seseorang
mati pada dirinya. Bayangkan, kalau orang malas belajar, maka yang binasa siapa? Yang mati siapa? Ya dirinya sendiri. Oleh kenapa? Oleh kebodohan. Dan orang yang malas biasanya adalah orang yang kemudian banyak dalihnya. Banyak alasannya. Amsal juga mencatat itu. Salah satu gambaran orang malas adalah belum apa-apa sudah ada alasan-alasan yang mengantisipasi nanti begini, nanti begitu dan seterusnya. Oh kamu pergi ke ini, oh nanti di sana ada beruang yang bisa menerkam. Oh kamu pergi ke sana, oh nanti di jalan takut ada kecelakaan dan seterusnya. Oh kamu lakukan ini, oh nanti tangan saya kotor dan seterusnya. Oh kamu mencangkul, oh nanti tangan saya lecet dan seterusnya. Jadi orang malas adalah orang yang banyak dalihnya, banyak alasannya. Sebelum ia melakukan sesuatu, sebelum ia mengerjakan sesuatu. Coba kalau orang rajin, dia akan cari tahu, dia akan berpikir, dia akan berjuang. Gimana ya? Apalagi zaman sekarang, oh ternyata gimana cara? Oh saya lewat YouTube, lewat ini ya, lewat sosial media. Tanya ke Mbak Google gitu ya. Sekarang gampang gitu, tapi itulah orang malas, berbeda dengan orang rajin gitu ya. Orang rajin adalah orang yang mendatangkan kelimpahan. Dalam bacaan kita tadi juga sangat ditekankan di sana bagaimana tangan orang rajin atau bagaimana orang rajin memperoleh harta yang berharga. Orang rajin akan mendatangkan suatu kelimpahan. Paling tidak mereka tidak akan menjadi pengemis di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka begitu berjuang. Mereka begitu getol, begitu semangat dalam bekerja. Ketika orang rajin, maka tatanan kehidupan menjadi harmonis satu dengan yang lain. Bekerja masing-masing dengan segala kesibukan pekerjaan. Tidak ada kesempatan untuk menggosipkan, menjahatkan sana sini. Kenapa? Karena semua pada fokus, pekerjaannya ada. Tapi kalau orang malas tadi, yang ada nongkrong, nggak ada kerjaan. Ya ntar nanti ngomongin A, ngomongin B, ngomongin si C gitu ya. Akhirnya apa? Gosip sana, gosip sini. Kehidupan sosial menjadi rusak. Ntar didengar, kamu ngomongin gue ya? Kamu ngomongin saya ya? Kenapa? Kamu gosipin ini misalnya. Tatanan kehidupan sosial ketika orang rajin, maka akan menjadi harmonis satu dengan yang lain. Terus pekerjaan menjadi teratur. Menjadi baik. Menjadi lancar. Tentu saja orang yang rajin akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang rajin akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang rajin akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan orang yang rajin itu menjadi berkat. Menjadi berkat tidak serta-merta, oh saya dapat uang, saya beri kamu uang. Enggak. Tapi orang bisa belajar dari kehidupan orang yang rajin itu. Seringkali kalau orang tua dulu mendapatkan kita sedikit malas, dia selalu mengatakan, tuh lihat si A, lihat si B, rajin sekali pagi-pagi sudah bangun. Sebelum ayam berkokok dia sudah bangun, dia pergi ke sungai ambil air misalnya ya. Oh sebelum ayam berkokok dia sudah bangun, dia buka toko. Oh sebelum matahari terbit dia sudah bangun, dia pergi ke sawah, dia pergi ke ladang. Waduh ini ketika orang hidup dalam suasana atau dalam tindakan yang begitu rajin, maka dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kehidupannya begitu memuliakan Tuhan. Orang rajin, bukan orang yang dicela. Orang rajin, orang yang dipercaya. Kepada orang yang rajin itulah Tuhan mempercayakan apa yang menjadi pekerjaannya. Bukan kepada orang yang malas. Kalau kita membaca dalam kisah bagaimana talenta dipercayakan oleh seorang tuan kepada beberapa hambanya. Ada yang diberi 5 talenta, diberi 2 talenta, diberi 1 talenta. Yang 5 mengembangkan talentanya. Yang 2 mengembangkan talentanya. Yang 1 menguburkan talentanya. Ketika tuan yang mempercayakan talenta itu datang, memberikan pertanggungan jawab. Yang 5 bawa talenta jadi 10 talenta kepada tuannya. Yang dikasih 2 talenta lalu datang kepada tuannya, lalu beri ada 4 talenta kepada tuannya. Yang dipercayakan 1 talenta
hanya membawa 1 talenta kepada tuannya. Ini Tuhan, talenta Tuanku yang Tuanku percayakan kepadaku. Ketika Tuanku tidak ada, aku menguburkannya. Karena aku tahu Tuhan akan melakukan atau akan mendapatkan panen, mengambil dari apa yang tidak Tuhan tanam dan tidak Tuhan tabur itu. Lalu si Tuhan itu berkata, hai hambaku yang jahat dan yang malas. Bukan saja dipercayakan, tetapi diambil daripadanya. Karena itu orang yang rajin adalah orang yang kepadanya dipercayakan, dicari. Orang yang rajin itu dicari. Coba orang yang malas. Kalau tahu, zaman sekarang misalnya orang mau cari kerja tapi ternyata orang yang malas, dia tahu malas, maka dengan cepat orang akan menolak gitu ya. Tetapi orang yang rajin, maka ketika dia selesai berhenti dari satu pekerjaan, mau lagi cari pekerjaan yang lain dengan satu integritas yang baik, yang benar dan yang rajin, maka waktu dicari-cari, oh ternyata ini si A ini, iya. Oh boleh itu bagus itu, rekomendasikan gitu ya. Tapi ketika orang malas, siapa yang mau merekomendasikan? Tapi ketika orang rajin, maka ada banyak orang yang bisa merekomendasikan, paling tidak yang dikenal atau yang mengenal itu. Ya. Salah satu seorang tenaga pendidik, begitu dia selesai dari satu pekerjaannya, lalu dia melamar di tempat yang lain. Dia sudah selesai, semua selesai dengan beres, semua selesai dengan baik. Melamar di salah satu lembaga lain. Maka ketika diketahui, wah ini anggotamu, iya ya. Gimana orangnya? Oh baik. Dia selesai dengan baik. Dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia layak untuk kamu terima. Ini rekomendasi. Kenapa? Karena rajin tadi. Orang yang rajin, orang yang bijak, orang yang rajin, yang tentu saja mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu bagaimana ketika kita bicara tentang orang yang rajin dan juga orang yang malas dalam perspektif Alkitab? Maka kemalasan adalah dosa yang seringkali diabaikan dan tidak disadari oleh orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian ketika bicara tentang dosa hanya bicara tentang misalnya perzinahan, perselingkuhan, pencurian, pembunuhan. Tetapi ketika bicara tentang dosa kemalasan, berapa banyak orang yang menyadari malas itu adalah dosa yang harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Karena kemalasan atau orang malas disebut sebagai perusak. Orang malas disebut sebagai penjahat atau yang jahat. Orang malas disebut oleh Paulus tadi sebagai orang yang hidup tidak tertib, tidak bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan anugerahkan. Maka jangan bermain-main dengan kehidupan kita. Jangan pelihara kemalasan itu. Kemalasan adalah dosa yang kadangkala tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Santai aja, malas. Kamu pergi sana latihan. Malas. Gak mau saya latihan. Malas saya latihan. Misalnya aja. Kamu pergi sana ke sekolah. Malas saya sekolah. Kamu pergi sana belajar. Malas saya belajar. Jadi malas itu tidak selalu identik dengan yang namanya pekerjaan tadi. Ketika kita misalnya yang harusnya kita latihan untuk persiapan pelayanan tapi kita ada malasnya. Jangan lupa itu sebetulnya mengingatkan kepada kita. Ada hal yang salah di sana. Maka kemalasan sebagai kesedihan dalam hal kebaikan rohani. Melalaikan untuk berbuat kebaikan. Itulah kemalasan. Maka tadi Paulus katakan, kami tidak pernah melalaikan tugas atau pekerjaan untuk bekerja. Enggak pernah melalaikan. Maka malas adalah melalaikan suatu perbuatan. Kemalasan akan menjauhkan kita sepenuhnya dari suatu perbuatan yang baik. Yang seharusnya kita rajin, waktu kita rajin kita lakukan perbuatan yang baik. Tapi karena kita malas, maka perbuatan baik itu kita abaikan. Perbuatan baik adalah kehendak Allah bagi kita. Dan Tuhan ingin bagaimana kita mengerjakan perbuatan yang baik itu. Sehingga bicara tentang tabiat yang malas, itu sebetulnya melanggar
tujuan Allah bagi kita. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan ingin bagaimana hidup orang Kristen, hidup yang penuh tanggung jawab. Hidup orang Kristen, hidup yang penuh dengan kebajikan. Pekerjaan-pekerjaan yang baik, studi-studi yang baik, pelayanan-pelayanan yang baik. Kehidupan keluarga yang baik. Tetapi ketika malas itu dibiarkan, maka malas itu bagian dari apa? Pelanggaran terhadap tujuan Allah. Allah memberi kuasa kepada kita untuk mengatasi dosa bermalas-malasan. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang bagaimana Allah menginginkan orang percaya untuk hidup dalam tindakan yang rajin, sikap yang rajin. Saya melihat bahwa kemalasan bertentangan atau melanggar ya rencana Tuhan, bertentangan dengan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan atas ciptaannya, atas manusia yang diciptakan Allah. Ya, sebaliknya, tindakan yang rajin, orang yang rajin merefleksikan Allah yang adalah penciptanya. Oleh sebab itu sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah mengingatkan kepada manusia, memberikan tugas, memberikan mandat kepada manusia untuk mengupayakan taman, untuk bekerja, dan untuk melakukan hal-hal yang Allah ingin lakukan melalui manusia ciptaannya. Tetapi manusia berdosa merusak semua tatanan kehidupan yang Allah sudah bentuk sehingga manusia menjadi manusia yang malas. Maka ketika manusia malas, ketika orang malas, itu bukan sedang dalam melaksanakan rancangan atau rencana Allah. Tetapi sebaliknya sedang melanggar tujuan Allah yang menginginkan manusia menjadi manusia yang berkarya, manusia menjadi manusia yang bekerja, manusia menjadi manusia yang terus-menerus aktif di dalam segala perbuatan baik yang Allah inginkan. Maka ketika orang malas, yang dipermalukan bukan hanya dirinya, yang dipermalukan bukan hanya keluarganya, yang dipermalukan bukan hanya orang tuanya, yang dipermalukan bukan hanya sahabat-sahabatnya. Ketika orang malas, yang dipermalukan sebetulnya adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika orang rajin, maka orang rajin itu menjadi refleksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Manusia merupakan reflektor dari Allah pencipta. Allah terus berkarya, Allah terus bekerja, Allah terus berbuat. Maka ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Apa alasan orang percaya untuk malas? Kalau Allah sendiri adalah Allah yang rajin. Kalau Allah sendiri Allah yang aktif dalam bekerja, berkarya. Lalu apa alasan bagi kita umat Tuhan untuk menjadi orang yang malas dalam berbuat baik, dalam bekerja, dalam melakukan tugas, dalam melayani, dalam mengembangkan diri, dalam studi dan seterusnya? Nggak ada. Saya melihat bagian ini sesuatu yang begitu luar biasa, begitu agung. Maka Paulus tadi mengingatkan, ketika orang yang malas, maka hei orang-orang percaya di Tesalonika, bagaimana sikapmu terhadap orang yang malas? Supaya kamu tidak terkontaminasi menjadi orang yang malas, maka haruslah kamu menjauhkan diri dari orang yang malas itu. Sedemikian ekstrimnya Paulus, sikap Paulus terhadap orang yang hidupnya tidak tertib, yang hidupnya malas. Sampai dia memerintahkan, menasehati orang-orang yang rajin. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri, mengasingkan diri. Sehingga dengan demikian maka orang yang malas, kalau hanya sedikit orang yang malas, banyak orang yang rajin, maka orang yang malas tahu ditandai dengan kelompoknya tersendiri. Kalau hanya satu orang yang malas, maka dia sudah mendapatkan satu sanksi sosial dari orang-orang yang rajin. Nggak ada yang mau temannya, nggak ada yang mau bergaul dengan dia, nggak ada yang mau bersama dengan dia. Barangkali kalau dalam satu tim kerja, mungkin dia juga nggak ada yang akan bekerja bersama dengan dia. Maka Paulus katakan, kehidupan yang rajin, orang yang menggambarkan tentang Allah penciptanya. Karena itu hal yang membuat orang, kenapa ada orang yang malas, kenapa ada orang yang rajin. Pola kehidupan yang rusak yang terus dipelihara oleh orang malas, sehingga dia akan menjadi orang yang malas terus. Atau sebaliknya, orang yang rajin kenapa? Pola kehidupan yang baik, yang rajin itu terus dia pelihara.
Dari sejak kecil barangkali dia dilatih bekerja menjadi orang yang rajin. Dan pola hidup yang baik itu terus dipelihara, terus dijaga, terus dikembangkan. Maka dia menjadi orang yang rajin. Tapi kalau dari kecil, dari sejak anak-anak, tidak pernah dilatih menjadi orang yang rajin, biarkan menjadi orang yang malas. Dan pola hidup itu akan terus dia pelihara dalam kerusakannya. Maka sampai besar, sampai dewasa, dia akan menjadi orang yang malas. Kebiasaan buruk, kebiasaan baik yang terus dipelihara, itu akan terus-menerus menjadi habits seseorang, menjadi bagian yang terus ada dengan kehidupan dia. Sampai nanti dia sadar betul-betul bahwa ternyata malas itu tidak baik. Ya, karena itu apa? Paulus tadi mengingatkan, kenapa ada orang yang hidup tidak tertib, kenapa ada orang yang hidup tidak mau bekerja, kenapa ada orang yang tidak memperhatikan kehidupan yang diperkenankan oleh Allah. Karena mereka tidak mau dengar firman. Kalau kita membaca pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita menemukan sampai kelima ya. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mereka tidak mau mendengarkan pesan, bahasa Paulus, pesan yang kami sampaikan. Firman yang kami sampaikan, firman Tuhan. Tidak mau mereka dengarkan. Nasihat-nasihat kami tidak mau mereka dengarkan. Mereka begitu mengabaikan apa yang Paulus nasihatkan kepada mereka. Sehingga apa? Orang Kristen seharusnya ketika mereka mendengar firman, bergumul dengan firman, maka mereka menjadi semakin rajin. Dan itu juga yang sebetulnya mendominasi teologi reform, orang-orang seperti Calvin dan seterusnya. Maka mereka begitu luar biasa giat dalam pekerjaan, giat dalam satu perbuatan. Apa yang mereka bisa lakukan. Jadi dari firman itulah yang mengubah kehidupan mereka. Menyadarkan kepada mereka bahwa mereka menjadi orang yang terus berkarya, bekerja, menjadi orang yang terus berbuat sesuatu yang baik. Orang di Tesalonika ada yang tidak mau mendengarkan nasihat ini. Tidak mau menurut ajaran yang sehat. Ada ajaran yang sehat tapi diabaikan. Ajaran yang sehat tetapi tidak didengar, tidak dilakukan. Maka menjadi orang yang terus-menerus malas. Padahal nggak ada orang tua yang terus mengajar anaknya menjadi malas ya. Tapi seringkali anak tidak mau mendengarkan ajaran orang tua, nasihat orang tua. Nah, jangan malas. Jadi orang yang rajin gitu ya. Mana ada orang tua? Nah, kamu jadi orang pemalas saja ya. Nggak ada. Tetapi ketika nasihat ajaran tidak didengarkan, maka orang bebal akan menjadi bebal, orang malas akan menjadi malas. Dan lebih daripada itu, kenapa ada orang malas? Kenapa ada orang rajin? Karena tidak memahami iman yang benar. Paulus katakan, maka iman itu penting. Ketika orang punya iman yang benar, maka iman yang benar itulah menjadikan orang terus berkarya. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu Allah yang adalah menciptakan dia, Allah yang terus mendorongnya, memampukan dia untuk bekerja, untuk berkarya. Iman yang tidak sehat itu yang membuat orang sebagian di Tesalonika tidak mau bekerja. Mereka tidak memiliki pemahaman iman yang sehat. Karena itu pemahaman iman yang benar, pemahaman iman yang sehat mendorong, membawa orang Kristen untuk terus berkarya, bekerja, berbuat, bertindak. Dan tentu ya ada yang barangkali mungkin keteladanan yang tidak ada dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Tetapi Paulus di sini mengingatkan, kami mau menjadi teladan bagi kamu. Aku memberi teladan bagi kamu. Karena itu kami tidak melalaikan pekerjaan. Karena itu kami terus bekerja supaya kami tidak menjadi beban, tetapi juga sekaligus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Ketika ada keteladanan yang tidak baik, keteladanan yang tidak benar, orang yang malas, jangan teladani. Tetapi ketika ada keteladanan yang baik, ada orang yang rajin, yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru model mereka, mari kita tiru model mereka. Dan Paulus rela menjadikan diri teladan untuk menjadi orang yang rajin. Dan biarlah ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, hari lepas hari, dimanapun Tuhan hadirkan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita terus menjadi orang yang rajin, bukan menjadi orang yang malas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini.